Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Farhan Fadilah, perwakilan dari kelompok yang akan menjelaskan tentang penggunaan ICT untuk pembelajaran jarak jauh. Anggota kelompok kami terdiri dari beberapa orang, yaitu Anastasia Barayap, Ragil Indah Pratiwi, Rosida Aryani, Siti Aisyah, dan saya sendiri Farhan Fadilah. Untuk dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Zulkardi, MI Com, MSc, Ibu Zuli Nuraini, SPD MPD, dan Ibu Novika Sukmaningtyas, SPD MPD. Materi pertama yaitu Sejarah Pembelajaran Jarak Jauh. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan membuka cakrawala baru bagi pembukaan kesempatan atau akses dan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Pendidikan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran secara tatap muka merupakan model utama pendidikan, tetapi model pembelajaran jarak jauh sudah lama juga berkembang, terutama untuk pendidikan bagi orang dewasa. Open University di Inggris merupakan salah satu pelopor pendidikan jarak jauh di dunia pada jenjang pendidikan tinggi dan sekarang telah menjadi salah satu lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang termaju di dunia. Sebenarnya, istilah pendidikan jarak jauh atau distance education telah lama dikenal. Sistem pendidikan jarak jauh pada awalnya berbentuk pendidikan koresponden yang mulai dikenal sekitar tahun 1720-an. Proses pembelajarannya menggunakan bahan cetak yang dikenal dengan self-instructional text dan dikomunikasikan dengan komunikasi tertulis antara pengajar dan siswa. Kemudian muncul istilah independent study atau belajar mandiri, home study atau belajar di rumah, dan external study atau belajar di sekolah. Baru pada tahun 1970-an bersamaan dengan berdirinya Open University di Inggris, istilah pendidikan jarak jauh menjadi populer dan penggunaannya mencakup pendidikan korespondensi, independent study, home study, dan external study. Diselenggarakannya pendidikan jarak jauh sebagai upaya pemerintahan dalam membenahi sistem pendidikan yang tepat, terencana, simultan, dan optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 1990-an telah dibuka kemungkinan bagi perguruan tinggi lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh, terutama bagi perguruan tinggi yang melaksanakan moda tatap muka. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh bukan hanya menggunakan bahan cetak saja, melainkan juga telah memanfaatkan berbagai media lain, termasuk media elektronik seperti program radio dan televisi, dan pada tahun 1990 telah menggunakan multimedia. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh mulai dikenal pada tahun 1990-an dengan dibukanya Universitas Terbuka di Jakarta. Selanjutnya ialah hakikat pembelajaran jarak jauh. Berbagai ahli telah mencoba menjelaskan pengertian pendidikan jarak jauh sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Menurut Dohmen dalam Kigen tahun 1990 mengartikan pendidikan jarak jauh sebagai bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis, di mana bimbingan kepada siswa, penyajian materi ajar, dan pemantauan keberhasilan siswa dilakukan oleh tim pengajar yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu. Dohmen memandang bahwa makna pendidikan jarak jauh merupakan kebalikan atau lawan dari pendidikan langsung atau direct education atau pendidikan melalui tatap muka. Berdasarkan analisis dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, Kigen kemudian menyimpulkan ada 6 unsur utama yang menjadi karakteristik pendidikan jarak jauh, yaitu yang pertama, terpisahnya pengajar dengan siswa yang membedakan dengan pendidikan tatap muka. Yang kedua, adanya pengaruh atau pengelolaan dari suatu organisasi atau lembaga pendidikan yang membedakannya dengan kegiatan seseorang yang belajar sendiri di rumah atau studi pribadi. Yang ketiga, digunakannya berbagai media belajar baik cetak maupun non-cetak untuk mempersatukan antara siswa dengan pengajar dalam suatu interaksi pembelajaran. Yang keempat, penyediaan komunikasi dua arah sehingga siswa dapat memperoleh manfaat dan mengambil inisiatif untuk dialog. Yang kelima, dimungkinkannya pertemuan sekali-sekali untuk keperluan sosialisasi dan akademis.
Yang keenam, proses pendidikannya memiliki bentuk yang mirip dengan proses industri. Para ahli rupanya sepakat bahwa ciri utama dari sistem pendidikan jarak jauh adalah terpisahnya antara pengajar dengan siswa. Ciri menonjol lain adalah dimanfaatkannya beragam media untuk keperluan komunikasi. Yang selanjutnya ialah ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Ciri-ciri dari distance education atau pendidikan jarak jauh antara lain adalah yang pertama, sistem pendidikan yang pelaksanaannya memisahkan guru dan siswa baik jarak, waktu, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, penyampaian bahan ajar dilaksanakan dengan bantuan media e-learning seperti media cetak, media elektronik yang berbentuk audio, video atau audio-video, dan website. Yang ketiga, bahan ajarnya bersifat mandiri untuk e-learning atau online course. Bahan ajarnya disimpan dan disajikan di komputer atau handphone. Untuk yang keempat, komunikasinya dua arah baik secara langsung atau sinkronus maupun tidak langsung atau asinkronus. Sistem pembelajarannya dilakukan secara sistematik, teratur dalam kurun waktu tertentu. Kadang-kadang dilakukan pertemuan antara guru dan siswa, baik dalam diskusi, tutorial, atau tatap muka. Namun untuk tatap muka tidak boleh mendominasi. Yang terakhir, guru sebagai fasilitator dan siswa berperan aktif. Jadi guru dituntut untuk menyajikan bahan ajar yang menarik dan menciptakan teknik mengajar yang baik, sementara siswa dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ialah konsep pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dan pembelajar. Fokus dari pembelajaran jarak jauh terletak pada metode pembelajaran yang dibantu teknologi dengan tujuan mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa yang tidak bertemu secara fisik, seperti halnya pembelajaran di kelas tradisional. Pada konteks masa pandemi COVID-19, PJJ atau pembelajaran jarak jauh dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pada protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 disebutkan bahwa masyarakat diminta untuk menghindari kerumunan atau perkumpulan orang. Pada konteks pembelajaran di sekolah atau kampus, perkumpulan orang dan interaksi langsung antara civitas akademika yaitu guru, siswa, dosen, mahasiswa, dan civitas akademik lainnya dalam satu lingkungan sekolah atau perguruan tinggi bisa saja menjadi sarana yang memiliki potensi besar untuk terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh menjadi upaya penting dalam rangka menekan penyebaran virus secara luas, khususnya di kalangan pengajar dan pembelajar. Selama masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem flexible learning. Sistem ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, dimensi pembelajaran yang bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajar bisa belajar apapun yang diinginkan. Yang ketiga, sumber belajar bisa berasal dari pengajar langsung atau berbagai sumber yang tersedia pada berbagai media seperti web dan lainnya. Yang keempat, pengajar memiliki kesempatan yang banyak dalam menentukan pelaksanaan pembelajaran, yaitu tutoring, belajar mandiri, seminar, debat, dan diskusi secara online. Dan kelima, pada pelaksanaan penilaian bisa menggunakan sistem yang menyediakan fleksibilitas lebih bagi siswa dalam melaporkan setiap aktivitas yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ialah konsepsi ICT. ICT adalah istilah umum yang mengacu pada teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengedit, mendapatkan informasi dalam berbagai bentuk. Menurut Searle tahun 1997, ICT merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi yang termasuk dalam cakupan ICT yaitu modem, gambar satelit, e-book reader, komputer, game, desktop, jaringan atau network, laptop, notebook, netbook, wifi, internet, hard disk drive, kabel, router, personal digital assistant atau PDA, kamera digital, dan lainnya. Personal computer adalah penggunaan ICT di bidang pendidikan, tapi istilah multimedia juga sering digunakan. Multimedia dapat diinterpretasikan sebagai kombinasi dari data yang dibawanya, misalnya video, CD-ROM, floppy disk, internet,
dan software yang memungkinkan mengadakan pendekatan interaktif. Information and Communication Technology atau ICT memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, ICT digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafik, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, dan data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau science. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Dalam pembelajaran di sekolah, sesuai kurikulum 2006, terdapat mata pelajaran ICT, yaitu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa semua kompetensinya. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran, dalam arti kata lain, literacy. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi perbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi, dan dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Yang selanjutnya ialah model penggunaan ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Untuk model penggunaan ICT sebagai alat bantu pembelajaran itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu CAL atau Computer Assisted Learning, atau bisa dipanggil juga CAI atau Computer Assisted Instructional. Computer Assisted Learning atau CAL yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer, merupakan offline program instruksi sehingga tidak tergantung pada akses ke internet. Sistem-sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara langsung kepada para siswa melalui cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem. Inilah disebut pengajaran dengan bantuan komputer. Pembelajaran berbantuan komputer atau PBK atau Computer Assisted Learning atau CAL adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan komputer untuk mempresentasikan materi belajar, tutorial, dan umpan balik kemajuan belajar siswa. Nah, untuk yang kedua yaitu e-learning. E-learning sering dihubungkan dengan aktivitas yang menggunakan komputer dan sering dilakukan secara interaktif dan simultan. Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak, misalnya dari Darren E. Hartley, menurut buku Hartley tahun 2001, yang menyatakan e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lainnya. Dalam artian luas, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Yang selanjutnya ialah web-based learning. Web-based learning atau pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalui web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana penyajian pembelajaran tersebut dikemas menggunakan media CD-ROM maupun media penyimpanan yang lainnya. Pembelajaran yang berbasis web menyajikan materi pembelajaran yang ditampilkan melalui web browser, dan materi pembelajaran yang aktual dikirimkan atau dimasukkan ke dalam format web. Yang selanjutnya ialah online learning. Online learning adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi-materi ajar yang dapat dibaca dan diakses melalui komputer. Materi yang disajikan mungkin saja dituangkan dalam bentuk web ataupun internet, atau yang paling mudah adalah terinstall dari CD-ROM atau hard disk komputer. Online learning lebih. Yang selanjutnya ialah distance learning. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh melibatkan interaksi jauh antara guru dan siswa, sehingga guru dapat secara langsung mengawasi siswanya. Menyiarkan secara langsung materi pembelajaran ke siswa bukanlah termasuk sebagai distance learning. Guru harus dapat berinteraksi secara langsung dan dapat menerima tanggapan yang diberikan dari siswa. Distance learning adalah konsep yang paling tua dibandingkan dengan konsep-konsep lainnya. Pada distance learning tidak membutuhkan komputer ataupun jaringannya.
terminologi distance learning ini sejak dulu sudah ada, hanya dulu distribusi bahan ajar dan proses pembelajaran tidak menggunakan media elektronik. Misalnya universitas terbuka yang dulu mengirimkan modul pembelajaran lewat pos. Yang terakhir ialah multimedia. Teknologi multimedia berkaitan dengan berbagai media seperti teks, suara, gambar, animasi, dan video dalam suatu software. Menurut Jacobs tahun 1992, perkembangan multimedia diawali dengan penyebaran CD-ROM multimedia yang bisa digunakan sebagai media pendidikan yang dapat diandalkan. Dibandingkan dengan media-media lain, multimedia mempunyai berbagai kelebihan. Bertanding dengan media-media lainnya, multimedia mampu merangkum berbagai media seperti teks, suara, gambar, dan animasi dalam suatu sajian digital. Nah, selanjutnya ialah peran ICT dalam pembelajaran jarak jauh. ICT memiliki bagian yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan proses pembelajaran jarak jauh. Menurut Gupta tahun 2017, ICT menjadi media transfer informasi dan interaksi pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Lebih lanjut, ICT dapat membantu pengajar untuk tetap melakukan controlling pembelajaran, evaluasi pembelajaran, aspek pedagogik, dan menghilangkan permasalahan pembelajaran yang tersekat dengan jarak. Sementara itu, berkaitan dengan penerapan ICT, terdapat 5 kriteria penting pada penerapan ICT dalam mendukung pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 menurut Huang tahun 2020. Di antaranya adalah yang pertama, harus menyediakan kemudahan dan akses sumber daya pembelajaran pada sumber belajar. Harus menghadirkan kesamaan kondisi pembelajaran virtual dalam lingkungan belajar yang tradisional. Yang ketiga, harus menghadirkan sistem pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan dan menggunakan Learning Management System atau LMS. Yang keempat, harus memfasilitasi semua pengguna tanpa batas pada pengalaman menggunakan teknologi tersebut. Dan untuk yang terakhir atau yang kelima, harus mampu memfasilitasi interaksi antar pengajar dan pembelajar, khususnya ketika pembelajar mengalami kesulitan dan ingin bertanya kepada pengajarnya. Yang selanjutnya ialah keunggulan, kekurangan, tantangan, peluang, dan manfaat dari pembelajaran jarak jauh menggunakan ICT. Kelebihan ICT atau TIK, ada 4 kelebihan yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikan, yaitu yang pertama, sistem ujian berbasis komputer atau computer based test dalam mengurangi potensi kecurangan dalam ujian. Guru dapat lebih mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. Guru dapat membuat kelas lebih interaktif dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Yang terakhir ialah gambar-gambar lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat bagi para murid. Setelahnya, kekurangan ICT atau TIK dalam pendidikan. Ada 4. ICT juga memiliki 4 kekurangan, yaitu yang lebih dari 4 kekurangan, yaitu yang pertama, harga komputer, proyektor, dan alat-alatnya relatif cukup mahal sehingga tidak semua siswa dapat memilikinya. Yang kedua, permasalahan dalam pengoperasian alat-alatnya. Yang ketiga, bermain game di smartphone pada saat guru mendengarkan pelajaran. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal negatif oleh siswa seperti mencontek, mengakses konten pornografi, dan cyberbullying. Yang terakhir ialah kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang minim dengan menggunakan alat ICT. Dalam hal ini perlu lebih banyak sosialisasi untuk para guru agar bisa memanfaatkan teknologi untuk pendidikan secara maksimal. Yang selanjutnya ialah tantangan ICT atau TIK dalam pendidikan. Tantangan bagi pengajar agar tetap menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aktif, dan antusias pada kelas jarak jauh, apalagi kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung lama, bisa saja membuat para pengajar dan pembelajar merasa bosan dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, terkendala infrastruktur yang tidak memadai untuk melakukan virtual learning, serta sulitnya jaringan internet di beberapa daerah menjadi tantangan yang sering dihadapi pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ialah manfaat ICT atau TIK dalam pendidikan. Ada 5 manfaat yang dapat dilalui melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikannya, yaitu yang pertama, meningkatkan kesetaraan pendidikan atau equality in education. Yang kedua, mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Yang keempat, meningkatkan profesional guru atau teacher professional development. Yang terakhir ialah
meningkatkan mutu pembelajaran atau the delivery of quality learning and teaching. Baiklah, yang selanjutnya ialah aplikasi ICT dalam pembelajaran matematika. Beberapa aplikasi ICT yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemampuan matematis dari peserta didik diantaranya adalah yang pertama ialah GeoGebra atau aplikasi software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian kemampuan koneksi matematik siswa SMP yang menggunakan pendekatan metaphorical thinking berbantuan software GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang kedua yaitu MATLAB atau Matrix Laboratory, yaitu software aplikasi interaktif atau komputasi numerik dan visualisasi data. Nah, untuk aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran berbantuan software MATLAB lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran langsung. Yang ketiga ialah Wingeom atau software komputer untuk matematika, khususnya materi bangun ruang sisi datar. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pembelajaran konflik kognitif berbantuan software Wingeom dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Yang selanjutnya ialah aplikasi keempat yaitu Maple atau aplikasi komputer yang dapat digunakan untuk membantu dalam penyelesaian masalah matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran group investigation berbantuan software Maple lebih baik dibandingkan dengan model konvensional untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang kelima ialah Cabri 3D, yaitu software komputer yang dapat menampilkan variasi untuk bentuk geometri dimensi 3. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis siswa yang mendapat pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan Cabri 3D lebih baik daripada peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Yang keenam ialah Autograph atau software dalam pembelajaran matematika yang mampu menampilkan grafik 2D dan 3D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Azure berbantuan software Autograph lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode konvensional. Nah, untuk yang terakhir yaitu Algebrator atau software untuk menyelesaikan masalah matematika yang menampilkan jawaban langkah per langkah dan memvisualisasikan soal matematika ke dalam bentuk grafik. Hasil jurnal penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan metode inquiry berbantuan software Algebrator lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode konvensional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.